Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Jami'an Nur ya. Masjid napa? Masjid besar An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh kali ini ya, kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka mengikuti kajian subuh yang diadakan oleh pengurus Masjid besar An-Nur Dramaga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini kali kedua saya hadir di masjid ini. Sebelumnya juga pernah ya hadir, alhamdulillah, dengan baju yang sama. Ada yang ingat Bapak-bapak? Cuman sekarang berbeda. Ketika pertama hadir ke sini itu untuk mengisi acara qori ya. Waktu itu acara halal bihalal kalau nggak salah ya. Ada yang masih ingat? Dan alhamdulillah pada hari ini saya diamanahi untuk mengisi kajian subuh yang insyaallah sampai waktu syuruk ya insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Bunyinya adalah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, menjelaskan di dalam ayat ini agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya dalam ayat ini tadi Ali Imran 133 kemudian sampai 134. Ya. Allah memerintahkan untuk kita supaya menjadi hamba yang bertakwa. Ya. Untuk apa sih? Kenapa kita harus menjadi hamba yang bertakwa? Ya. Jadi, ketika kita menjadi hamba yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah jamin kita, ya. Allah sudah jamin diri kita untuk apa? Untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya, betapa agungnya Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kesempatan kepada hambanya untuk masuk ke dalam surga melewati jalur takwa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum." Kata Allah apa? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, "Wasari'u," Allah memerintahkan, "ila maghfiratin mir rabbikum." Memohon ampun kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutnya apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard, kata Allah, dan surga, ya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Jadi Allah sudah menyediakan, sudah mempersiapkan kepada siapa? Kepada kita. Apa? Al-jannah, yaitu surga. Dan Allah jelaskan pula, surga itu sangat luas, bahkan luasnya seluas langit dan seluas bumi. Subhanallah. Ayat ini belum beres. Ya. Kata Allah apa? Uiddat lil muttaqin. Apa itu? Diperuntukkan, dipersilahkan, ya, disediakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi yang saya maksud. Allah membimbing kita untuk menjadi hamba yang bertakwa, sehingga nanti kita mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Bayangkan ya, bumi saja luasnya sudah luar biasa, ditambah dengan luasnya langit. Bisa dibayangkan? Kalau dipikir secara logika saja, itu luasnya sudah luar biasa, luasnya bumi itu. Betul? Apalagi ditambah luasnya langit. Langit ada berapa lapis? Ada 7 lapis. Betapa luasnya, yaitu surga yang Allah janjikan. Untuk siapa? Untuk kita, mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Besar An-Nur, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya yaitu Allah memberikan ciri, ya, ciri siapa saja hambanya yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Ya, di ayat 134. Surah apa? Surah Ali Imran. Apa kata Allah? Allah jelaskan dalam surah Ali Imran ayat 134. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kata Allah, ketika kita ingin menjadi hamba yang bertakwa, yang pertama adalah berinfak. Yang pertama apa? Berinfak. Allah tidak memerintahkan berinfak itu untuk yang banyak hartanya saja, tidak. Tapi Allah jelaskan di sini di Al-Qur'an, Allah memerintahkan untuk berinfak dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Ketika dalam posisi yang lapang
ataupun kondisi sempit. Maksudnya apa? Ketika kita sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang banyak, maka itu sebuah kesempatan besar juga bagi kita untuk apa? Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga jelaskan di sini, ketika kita sedang sempit, ketika kita sedang sulit, maka kita juga diperintahkan untuk berinfak. Ya. Jadi berinfak itu patokannya bukan kita orang kaya atau orang miskin. Tapi ketika kita ada kesempatan untuk berinfak, maka berinfaklah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana berinfak dalam kondisi kita sempit atau kondisi kita sulit? Betul? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berinfak tidak harus dengan harta. Sekali lagi, berinfak tidak harus dengan harta. Tapi apa? Kita berinfak bisa dengan tenaga kita. Apa yang kita bisa bantu untuk saudara kita, apa yang bisa kita bantu untuk keluarga kita, maka bantulah. Ketika kita membantu saudara-saudara kita, ketika kita membantu keluarga kita, maka insya Allah akan memberikan pahala berinfak untuk diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Nah, mungkin dari sebagian jamaah sudah ada yang tahu ya. Abdurrahman bin Auf ini salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu-satunya sahabat yang paling banyak hartanya. Yang paling apa? Yang paling banyak hartanya. Kalau zaman sekarang apa ya, bahasa anak sekarang apa ya? Kenapa? Konglomerat. Ya. Kalau ada yang anak muda lagi nih bahasanya, namanya crazy rich kalau nggak salah ya. Ya, itu dia. Kalau zaman sekarang ya. Jadi ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang kaya raya, yang banyak hartanya. Namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika sahabat Abdurrahman bin Auf ini diberi tahu oleh Rasulullah SAW atau dikasih tahu. Kata Rasul apa? Wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya ketika engkau nanti wafat, engkau agak lama masuk surganya. Seperti itu kata Rasulullah ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf nanya, ya Rasul, kenapa? Kenapa aku masuk surganya lama gitu kalau bahasa kitanya ya. Kata Rasul, harta engkau terlalu banyak, bahasa kitanya ya gitu ya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ini kaget ya. Ketika itu Abdurrahman bin Auf itu berpikir, gimana caranya harta saya itu habis, supaya apa? Supaya saya bisa masuk surga cepet. Kalau bahasa kitanya ya. Mohon maaf nih kalau ada Betawi-Betawinya ya. Saya ada Betawi Sunda, jadi ada bahasa Betawinya juga. Abdurrahman bin Auf itu berpikir gimana caranya dia bisa habis hartanya semuanya.
Nah, akhirnya Abdurrahman bin Auf datang kemana? Ke pasar. Ke pasar mana? Salah satu pasar di Madinah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Ada yang tahu? Berdagang. Tadi siapa yang bilang kurma busuk? Nah, caranya supaya hartanya habis, Abdurrahman bin Auf beli kurma busuk. Kurma busuk kan gak ada harganya ya kalau di sana ya. Tapi ini mah dibeli sama siapa? Sama Abdurrahman bin Auf. Pokoknya seluruh yang jual kurma busuk di pasar itu dibeli. Singkat cerita, hartanya habis. Ya. Jadi dikumpulin, sudah terkumpul kurma busuknya. Suatu saat ada kabar bahwasanya di Yaman ya ada sebuah wabah. Dan wabah itu bisa sembuh kalau dia makan kurma busuk. Nah, maka ketika di Yaman itu ada sebuah wabah yang sangat luar biasa dan disembuhkannya hanya dengan kurma busuk, maka seorang raja Yaman mengutus ajudannya untuk apa? Untuk mencari kurma busuk. Akhirnya ajudan tersebut mencari, ketika mencari bertemulah dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, ajudan tersebut negosiasilah bahasanya. Wahai Abdurrahman bin Auf, aku sudah mengelilingi pasar di seluruh Madinah, bahkan seluruh jagat raya ini. Aku tidak menemukan satupun kurma busuk. Dan aku mendengar kabar dari salah seorang bahwasanya engkau memiliki kurma busuk yang banyak. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Wahai sahabatku, wahai ajudan raja, aku tidak akan menjual kurma busukku. Ya. Karena apa? Karena tadi prinsip awalnya dia pengen ngabisin hartanya. Singkat cerita, ketika negosiasi balik lagi ajudannya ke rajanya. Oh, kata Abdurrahman bin Auf, nggak mau dijual. Balik lagi 2 kali lipat, tetap juga nggak dikasih. Balik lagi ke rajanya, laporan ke rajanya si ajudan itu. 3 kali lipat dibayarnya nggak mau juga. Balik lagi ke rajanya. Dan singkat cerita, ajudannya bilang, wahai Abdurrahman bin Auf, ini perintah terakhir dari raja saya, bahasanya gitu. Bahwasanya aku akan bayar, aku akan maharkan apa tadi? Kurma busuk yang engkau miliki, dan aku akan bayar 7 kali lipat dengan harga yang engkau beli. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya ya. Yang tadi saya bilang, Abdurrahman bin Auf rencananya pengen bikin miskin ya. Tetapi malah apa? Malah nambah kaya, makin pusing lagi udah Abdurrahman bin Auf. Nah, betul. Makin lambat lagi. Ini sangat luar biasa sekali, ya. Hikmahnya adalah kita tidak akan rugi untuk berinfak. Bahkan kata Allah dilipat 7 kali, ya. Ada dalam surah Al-Baqarah, masalul ladzina yunfikuna fi amwalihim dan lain sebagainya. Itu dia. Yang tadinya malah miskin malah dikali 7 hartanya. Luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah wal kaziminal ghaiz, yaitu menahan amarah. Apa? Menahan amarah. Zaman sekarang orang banyak yang tidak menjaga
amarahnya sendiri. Setiap hari kalau kita buka media sosial, itu sangat luar biasa sekali. Seorang anak memukul ibunya karena tidak dibeli motor. Ada seorang ibu yang menagih utang kepada tetangganya, dibacok sama suaminya. Ini yang lagi viral, ya. Atau yang umum kita rasakan, kita pergi ke kantor bawa mobil, ada motor ngambil jalur kita, dia yang ngambek, betul? Padahal dia yang salah. Nah, maka dari itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, PR kita yaitu menahan amarah kita. Nilai plus yang terdapat dalam diri kita yaitu sekesal-kesal apapun kita terhadap manusia, terhadap saudara kita, terhadap keluarga kita, bahkan terhadap orang-orang di sekeliling kita. Maka bagaimana caranya kita bisa menahan amarah kita? Marah itu adalah fitrah, betul? Amarah itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia. Maka dari itu Allah memerintahkan untuk menjaga amarah itu. Ketika kita melihat saudara kita, ya, kita kesel, tahan, sabar, ikhlas, lupakan. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada sebuah kisah yang sangat luar biasa yang memang dilakukan oleh baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu manusia yang sangat lembut, betul Pak? Nah, Rasulullah itu lemah lembut, ya. Jadi ada sebuah kisah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang pengemis Yahudi buta, ya, di pasar Madinah. Dia itu selalu duduk di pojok. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lewat, ngelihat pengemis buta tersebut, pengemis Yahudi buta. Ketika itu Rasulullah membawa sepotong roti lah bahasa sekarangnya mah ya. Ketika itu Rasulullah menghampiri si pengemis buta itu, pengemis Yahudi buta. Ketika itu Rasulullah menghampiri, kemudian merobek roti yang tadi dibawa, kemudian disuapin ke siapa? Ke pengemis Yahudi buta tersebut. Ketika disuapin, lemah lembut sekali, Pak, pelan-pelan Pak, kalau bahasa kitanya mah ya. Nah, ketika si pengemis buta Yahudi itu lagi ngunyah, dia ngedumel, dia ngejelek-jelekin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata si pengemis buta itu? Muhammad adalah penyihir, Muhammad tukang sihir, Muhammad pembohong, dan lain sebagainya. Itu si pengemis buta itu ngomong kayak gitu di depan siapa? Depan Rasulullah, depan Nabi Muhammad. Bayangin, kita seumpama Bapak ngasih ke saya misalnya beras, Pak Ustadz, ini beras buat Pak Ustadz. Bapak ini tanya nggak pernah sholat subuh misalnya, Bapak suka nipu orang misalnya. Gimana perasaan Bapak? Gimana perasaan Bapak? Sakit hati. Tapi ini luar biasa, Rasulullah sangat lemah lembut sekali. Ketika ngedumel terus tuh si pengemis buta, Rasulullah tetap sabar, tetap memberikan yang terbaik, disuapin segala macam. Singkat cerita, itu berjalan berminggu-minggu, ya. Setiap minggu Rasul ke pasar nyamperin dulu, setiap minggu Rasulullah ke pasar nyamperin dulu. Singkat cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat.
Ya. Ketika wafat si pengemis buta itu heran. Ini kok nggak ada sih yang biasa nyuapin saya gitu. Bahasa kasarnya ya. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, maka sahabat Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah ada amalan yang biasa Rasulullah lakukan yang terus-menerus, yang kontinu?" Apa kata Aisyah? "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah selalu membawa satu buah roti. Untuk siapa? Untuk Yahudi buta di pasar Madinah." Ketika itu Abu Bakar tuh langsung datang kemana? Ke pasar. Bawa apa? Bawa satu buah roti. Ketika itu bertemulah sama si pengemis Yahudi buta tersebut. Ketika itu disamperin, ternyata masih ngedumel juga, ternyata masih ngejelek-jelekin Rasul juga. Astagfirullah. Ketika Abu Bakar menyobek sepotong roti itu, kemudian disuapin, ngedumel lagi. Dia merasa yang nyuapin ini bukan orang yang biasa, yang nyuapin ini kasar. Ya, kenapa Abu Bakar kasar nyuapinnya? Karena dia juga kesel. Ini Nabi Muhammad udah wafat gitu kan, masih juga dijelek-jelekin gitu. Gimana tuh perasaan Abu Bakar? Akhirnya ketika Abu Bakar itu menyuapkan rotinya ke pengemis buta itu, dia ngedumel, "Wahai yang menyuapi aku, sesungguhnya engkau bukan orang yang biasa menyuapiku. Saat ini aku merasa yang menyuapiku adalah kasar orangnya." Segala macam. Akhirnya singkat cerita, Abu Bakar menjelaskan, "Wahai pengemis buta Yahudi, sesungguhnya yang biasa menyuapi engkau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Langsung apa? Kalau bahasa Sundanya mah langsung cerik. Ya, si pengemis buta itu langsung nangis. Benarkah? Dia masih belum yakin. Benar. Dan aku adalah Abu Bakar, salah seorang sahabat dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya singkat cerita, pengemis buta itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Alhamdulillah. Hikmahnya apa? Dengan kita bersikap lemah lembut kepada siapapun, itu menghantarkan apa? Orang masuk ke dalam Islam. Bayangin, hanya kita bersikap lembut aja sama siapa? Sama pengemis tadi. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh, bentar lagi. Agak telat dikit gak apa-apa ya? Jam berapa tuh? 5 menit lagi. Mohon maaf, ini tadinya ada slide yang akan disampaikan. Cuman memang flash disknya ini ada rada error gitu. Maklum ya, laptop lama. Jadi nggak connect ke sini gitu. Mohon maaf. Tapi insya Allah kita tetap berlangsung. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu wal 'afina 'anil nas. Memaafkan sesama manusia. Allah jelaskan ciri yang ketiga yaitu wal 'afina 'anil nas. Memaafkan sesama manusia. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia memiliki fitrah. Fitrahnya adalah sering berbuat kesalahan. Maka dari itu, ketika kita melihat tetangga kita, melihat saudara-saudara kita, bahkan melihat keluarga kita, maka maafkanlah segala kesalahannya. Ya, maafkan kesalahannya. Jangan sampai
kesalahan tersebut dipendam, itu nggak bagus. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah lagi nih. Mau dengar gak? Masya Allah, kisah terus ini ya. Kisah ini juga pernah dialami oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika pada zaman Rasul itu kita nih, misalnya tadi berjamaah subuh ya, ketika berjamaah subuh kita ngikutin kajian begini, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bilang kepada para sahabat yang kumpul kayak gini, wahai para sahabatku, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Apa? Calon penghuni surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini kepo orangnya kalau bahasa sekarang, pengen tahu ya. Nah ketika itu Abdullah bin Amr menyari tahu bahasanya. Itu berulang-ulang selama 3 hari ya. Ketika itu Abdullah bin Amr pulang. Ketika pulang, Abdullah bin Amr menghampiri pemuda yang tadi Rasul bilang calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia datang, assalamualaikum wahai sahabatku, aku ingin izin untuk bersafar di rumahmu, insya Allah cuma 3 hari bahasa kitanya ya. Kata si pemuda tadi apa? Oh silahkan, dengan senang hati ya. Kemudian singkat cerita, Abdullah bin Amr memperhatikan terus kesehariannya selama di rumah itu. Tapi Abdullah bin Amr itu tidak melihat apa? Tidak melihat sesuatu yang sangat spesial pada pemuda tersebut. Sholat, biasa sholat, kadang tidak berjamaah. Kemudian apalagi? Sholat sunnah pun dia tidak melakukan kadang. Nah singkat cerita sudah 3 hari Abdullah bin Amr safar di rumahnya. Kemudian Abdullah bin Amr jujur kepada si pemuda itu. Alhamdulillah. Ketika jujur menyampaikan kepada si pemuda itu, wahai pemuda, sesungguhnya aku datang ke sini bukan karena apa-apa, tapi aku datang ke sini karena pengen tahu kenapa sih engkau dibilang sama Rasul menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ya disebutkan oleh Rasulullah menjadi penghuni surga. Aku tidak melakukan amalan-amal apapun yang istimewa. Akan tetapi, kata si pemuda itu, apa kata si pemuda itu? Akan tetapi aku sebelum tidur sering memaafkan segala kesalahan orang lain yang bertemu denganku. Kemudian saudara-saudaraku yang bertemu denganku, aku maafkan. Kemudian apa? Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apabila aku berbuat salah kepada saudara-saudaraku, kepada keluargaku, maka ampunilah segala kesalahanku. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi sahabat ini sebelum tidur ya, habis baca surah Al-Mulk gitu kan, sebelum tidur dia ingat-ingat nih orang lain yang buat salah kepada kita, dan kita berbuat salah kepada orang lain. Selalu ingat dan selalu memaafkan. Wal afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul
muhsinin. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita cukupkan kajian subuh pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.